Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Anyway guys, thank you so much for keep supporting my channel. Dan sekarang seperti janji saya ya, saya akan bahas BTT atau BitTorrent. Ini adalah first time kayaknya ya saya bahas BitTorrent di channel saya, jadi why not gitu. Dan setelah saya bahas tadi, bukan bahas sih, lebih tepatnya saya sudah pre-analysis dan saya ngelihat ternyata ada potensi juga untuk si BTT ini kembali penguatan gitu ya. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita langsung masuk ke dalam kontennya. By the way, hari ini cuacanya tumben ya, hujan terus nih di Jakarta. Mudah-mudahan market nggak sedih ya. Mudah-mudahan market siap rebound, terutama Bitcoin-nya dulu all time high ya. Oke, so langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya untuk BitTorrent. Pertama saya akan highlight di kisaran area ini. Kalian bisa lihat ya, area ini tuh sebelumnya itu merupakan area apa kita bilang ya, area all time high lah ya, di kisaran Mei ini kalau nggak salah Mei 2019 tadi, kalau saya nggak salah cek ya, ini Mei 2019 itu adalah area all time high dia terakhir, terbentuk sebuah key resistance yang cukup kuat, lalu awal tahun 2021 ya, itu dites area tersebut ya. Kalian bisa lihat ya, 3 kali dites ya, 3 kali juga di reject, oke. Tapi sambil testingnya ini dia ngebentuk semacam pattern yang kita bisa bilang kayak ascending triangle lah ya. Jadi perlahan-lahan dia create higher low, lalu dia breakoutnya ke arah atas. Dan setelah breakout ke arah atas, ini saya nggak bilang sebagai create base ya. Jadi dia breakout sampai new all time high-nya dia di kisaran berapa nih? 0,001 ya, 0,013 itu. Setelah itu dia turun terus ya. Nggak pernah bertahan dan create base untuk mengkonfirmasikan penguatan yang signifikan itu. Nah, terakhir turunnya itu sampai di kisaran area ini. Oke. Kalian bisa lihat ya, sebenarnya di kisaran key resistance atau supportnya kita juga gitu loh. Artinya memang dia perlu konfirmasi untuk area tersebut sebagai area yang mampu menahan pelemahan daripada si BitTorrent ini. Plus kalau kalian perhatikan nih guys, di kisaran area itu juga dia nggak cuma sekedar konfirmasi, tapi dia create semacam chart pattern yang dinamakan dengan double bottom. Oke, double bottom pattern. Oke. Dan di kisaran area itu juga kita bisa gambarkan garis teman-teman ya. Terbentuk sebuah support atau resistance yang sebelumnya sebagai neckline-nya si double bottom. Setelah dia confirm di breakout, kalian bisa lihat penurunan terakhir juga sampai di kisaran ya kurang lebih lah kita bilang di kisaran area tersebut ya, untuk mengkonfirmasikan yang namanya higher low-nya dia teman-teman. Oke. Nah, sementara highest point-nya dia dari sini itu pindah ke sini. Jadi dia kayak semacam higher high ya. Jadi udah confirm nih untuk dia siap-siap melanjutkan uptrend itu. Pertama kita udah ngelihat higher high, higher low, checklist gitu ya. Higher high, higher low udah checklist. Nah, sekarang tinggal konfirmasi aja ya. Jadi kalau misalkan posisi dia dari penurunan terakhir ini, biasanya sih kalau saya personally itu akan menunggu satu kali lagi dia create base, baru saya confirm, bisa katakan ini udah oke banget gitu loh. Secara tren tuh udah kuat banget dan siap penguatan ya. Karena kalau kita lihat juga di sini dia sebenarnya secara nggak langsung kan ngebentuk double top ya. Dan di double top ini sendiri juga sudah breakout sih memang. Oke, ini adalah neckline-nya dia, lalu sudah break juga, jadi kita bisa asumsikan ada resistance dan support di kisaran area ini yang terbentuk gitu. Lagi pula kalau misalnya kita ukur berdasarkan double top-nya, dan kita geser panah ini ke bawah sini, pada saat dia setelah breakout, setelah dia breakdown, itu udah confirm ya, di kisaran area ini tuh dia ketahan. Jadi, saya pikir sih untuk pergerakan saat ini, bisa dibilang sideways juga ya untuk si BTT ini gitu. Tapi menurut saya lebih condong ke arah bullishnya gitu. Kenapa demikian? Pertama, udah jelas ya higher high, higher low sequence ya teman-teman, saya udah sampaikan tadi ya. Ini akan saya delete dulu. Nah, lalu yang berikutnya akan saya bahas itu adalah pertama terbentuk sebuah trend line di sini. Oke. Terbentuk sebuah trend line dan posisi trend line-nya itu sudah berhasil di breakout. Oke, di breakoutnya itu adalah pada impulsive move atau pergerakan penguatan pada kisaran awal Agustus kemarin ya. Jadi dia penguatan, dia breakout, lalu kita bisa asumsikan ini merupakan sebuah proses testing lah istilahnya, dan juga mengkonfirmasi pergerakan yang ada pada BTT ini gitu. Nah, untuk saat ini
Ini kalau saya tambahkan lagi teman-teman, saya gunakan Fibonacci retracement. Kalian bisa lihat ya, sebenarnya sih kita itu mendapatkan rejection itu di kisaran 50% retracement ya. Jadi bagi sebagian orang yang bilang ini tuh biasanya dikait-kaitkan dengan satu buah chart pattern yang cukup dikenal dengan istilah Dead Cat Bounce Pattern ya, atau DCB disingkatnya, DCB pattern. Oke, kalian bisa lihat ya, DCB pattern itu kecenderungannya adalah dia retracement 50%, lalu dia melanjutkan penurunan. Oke, nah tentu hal ini baru akan terkonfirmasi kalau misalkan kita bisa ngelihat si BTT ini break wave 2-nya dia ya, atau area yang kita bisa tunjuk sebagai ini GBP ya. Oke. Area yang bisa kita tunjuk sebagai wave 2-nya dia. Jadi kalau misalkan di sini adalah satunya, oke, ini 2-nya, dan di sini 3, karena ini kan area dead cat bounce ya. Artinya kita baru bisa konfirmasi pelemahan kalau misalkan dia break dari key support level yang ada di sini. Dan ini merupakan area yang menurut saya personally itu bisa dikatakan cukup strong ya untuk melihat pergerakan BTT gitu ya. Jadi strong nih di kisaran area ini tuh terbentuk sebuah key support atau kunci support yang bisa mengubah pergerakan si BTT secara overall. Oke. Nah, ini ya pertama teman-teman perlu perhatikan ya. Jadi kalau misalkan saya hilangkan si Fibo retracement ini, yang penting adalah si BTT ini. Pertama ya, kita harus ngelihat dia berhasil confirm close di atas area highest point yang ada di sini gitu ya. Boleh saya tambahkan mungkin di kisaran sini ya. Ya, karena kita bisa lihat ya ada pressure seller dari sini. Jadi saya bisa asumsikan di area tersebut berpotensi mendapatkan rejection kembali. Oke. Lalu ada trendline kedua yang kalian bisa tarik dari sini ke sini juga, guys. Ya. Nah, ini kelihatan kurang lebih seperti ini. Jadi setelah dia break dari trendline ini, secara nggak langsung kita ngelihat pada saat rejection ini terjadi ya di 50%, itu juga meng-create semacam trendline lagi. Kalian bisa lihat ya, ini 1, 2, and then 3 ya, ada 3 touch atau 3 sentuhan. Lalu sekarang BTT ini berada di dalam trendline ini gitu dan sedang menunggu konfirmasi apakah dia successfully bisa breakout dari area ini, kedua resistance ini ya. Jadi kalau misalkan dia udah confirm nih breakout dari ketiga atau dua resistance tersebut, itu makin confirm lagi. Kenapa? Karena berarti di sini udah confirm higher high, oke, higher low, and then kita siap ngelihat dia create another higher high. Dan tentunya setelah higher high belum tentu dia langsung begitu ya, tapi ada kemungkinan dia drop lagi untuk konfirmasi higher low-nya sebelum melanjutkan penguatannya lagi. Oke, simple banget teman-teman ya. Untuk si BTT kita cukup ngelihat itu aja. Dan sekarang nih sebetulnya dia juga ada sebuah trendline lagi yang terbentuk di sini sehingga membuat chart si BTT ini tampak seperti membuat semacam symmetrical triangle. Dan ini tentunya kalau misalkan kita ngelihat dia breakdown dari area ini plus dia tidak mampu bertahan di atas area support line ini ya, atau neckline dari si double bottom yang terakhir, maka risk kita untuk ngelihat si dead cat bounce itu bermain, skenario-nya bermain ya terhadap si BitTorrent itu menjadi lebih tinggi. Artinya secara overall kita hanya ngelihat dia sedang meng-create yang namanya lower high saja ya, sebelum akhirnya dia create yang namanya lower low. Oke. Nah, ini buat teman-teman jadi harus antisipasi ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang trading di futures itu boleh antisipasi. Tapi kalau misalkan teman-teman trading di spot juga jangan buru-buru serok ya. At least kalian tunggu konfirmasi dulu, baru idealnya kita bisa lebih tenang lah ibaratnya, karena kita joining the ride ya, atau joining the wave gitu. Nah, ini untuk lebih clear aja. Sorry, ini saya habis pakai analisa untuk pound sterling tadi. Oke. Nah, ini untuk lebih clear aja, kita bisa ngelihat dari time frame yang lebih kecil atau 4 hour ya. Di sini akan saya tarik garis dari sini ke sini. Oke. Kalian bisa lihat ya, ini trendline bagian atasnya. Lalu untuk bagian bawahnya saya akan gunakan yang di sini ketemu dengan yang di sini. Nah, ini yang tadi kita sempat bahas ya teman-teman. Dia membentuk semacam triangle, oke. Dan tentunya untuk kita mengkonfirmasikan penguatan, si BTT ini harus confirm bisa close di atas area resistance line yang ada di sini. Oke, ini yang pertama. Oke, jadi dia harus closing di atas area ini, baru kemudian kita bisa ngelihat penguatannya itu lebih besar secara probabilitas bisa langsung terjadi kembali. Oke.
Untuk saat ini sekilas kita ngelihat semacam chart pattern ya, terbentuk seperti apa ini kita bilang semacam falling wedge lah ya, kita bisa bilang semacam falling wedge pattern ya, atau lebih ke arah sideways sih sebetulnya, lebih ke arah sideways. Jadi terlepas dari pattern yang terbentuk ini, lebih ke arah sideways sebetulnya. Oke, sideways itu biasanya meaningnya lebih ke arah untuk proses akumulasi oleh si big fan-nya, dan mudah-mudahan sih kali ini benar-benar terakumulasi dengan baik. Oke. So, I think itu aja penjelasan saya seputaran BitTorrent sementara ini. Kalian udah tahu beberapa level key support dan juga key resistance-nya untuk kita ngelihat si BitTorrent ini either itu continue untuk penguatan atau justru cenderung melemah. Oke, dan menurut saya ini juga pasti ada kaitannya dengan Bitcoin ya. Jadi kalau Bitcoin-nya pump, nanti otomatis akan kena impact ke kripto lainnya juga, tapi bertahap gitu ya prosesnya ya. Nanti Ethereum dulu penguatan, habis itu baru top large cap coin ya. Karena BitTorrent ini kan kita bisa asumsikan salah satu koin yang bisa dibilang low cap ya, market capnya itu low gitu ya. Jadi ya paling gitu aja teman-teman. Once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys like and enjoy this video. Sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin tonight. See you guys again and cheers.